kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji muliakan Engkau karena kasih setiamu yang selalu menyertai, membimbing kehidupan kami, memberi kesehatan. Kami ingin bersekutu dengan firman-Mu, biarlah kuasa Roh-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu minggu ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Amsal, pasal 12 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada renungan kita hari ini marilah kita memperhatikan nats firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Amsal dengan begitu tepatnya, seumpama satu kata bijak yang sangat menyoroti satu bagian kecil pada tubuh kita yang berpengaruh sangat besar dan luas pada kehidupan kita ini, yaitu mulut. Tepatnya kata yang digunakan yaitu bibir untuk berkata-kata. Kata-kata dapat keluar hanya melalui mulut dan lidah kita. Lidah sangat lentur karena tidak bertulang. Mempunyai fungsi tidak hanya sebagai indera pengecap tetapi juga pembentuk kata-kata. Kata-kata menjadi sarana berkomunikasi dengan orang lain. Lidah memang merupakan salah satu anggota tubuh yang kecil, namun fungsinya tidak dapat diremehkan. Hal inilah yang dimaksud oleh Amsal, bahwa kita diminta untuk tidak sembarang mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Orang yang menggunakan lidah dan bibir dengan baik, yaitu mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebenaran, akan tetap untuk selama-lamanya. Hal ini berarti perkataan orang itu akan dipegang orang lain menjadi suatu bentuk pernyataan yang dipercayai. Perkataan itu mempunyai otoritas atas kuasa untuk dipahami, dimengerti, bahkan dapat dituruti orang lain. Tak seorang pun meragukan kata-kata yang mengandung kebenaran. Orang yang bibirnya mengatakan kebenaran pasti akan dibuktikan dalam kenyataan yang benar pula. Perkataan dan realitas mengandung kebenaran itu artinya memang benar dan apa adanya. Jika demikian, maka apa yang dikatakan oleh tiap orang itu akan dipercaya. Sebaliknya, lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ada syair lagu yang mengatakan, jangan ada dusta di antara kita. Lagu ini mengingatkan agar jangan sekali-kali ada dusta karena akan sangat menyakitkan. Dusta menyembunyikan perbuatan dan tingkah laku yang tidak jujur dan tidak benar, seperti berbohong, fitnah, menghujat, berkata kotor, bertengkar, menggosip, dan lain sebagainya. Bibir dan lidah dusta tidak akan menghasilkan kebenaran baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perkataan dusta tidak akan mempunyai otoritas atau kuasa. Orang yang berbuat demikian akan ditinggalkan orang lain. Perkataannya tidak akan dituruti dan dipercayai orang lain. Hubungan relasi persahabatan yang dibangun itu hanya sekejap mata. Artinya hanya satu kali orang berhubungan dengannya. Dan setelah itu akan ditinggalkan. Tidak mungkin orang akan datang padanya kedua kali untuk mengulangi kekecewaan yang sama. Apalagi menyampaikan sesuatu yang penting dan bersifat rahasia. Maka jika terjadi, sungguh hal itu sangat menyedihkan. Terlebih bagi kita sebagai anak Tuhan. Orang percaya, namun pada kenyataannya tidak dapat dipercaya. Bagaimana dengan kita?
Jika kita mau jadi orang yang dipercayai, lakukanlah segala hal tanpa dusta. Mulai dari perkara-perkara kecil, masuk pada perkara-perkara besar, melalui bibir dan lidah yang jujur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap perkataan kita tentu dapat membangun hal-hal yang indah dalam hidup ini, sekaligus juga dapat menghancurkan segala hal. Maka penting sekali setiap kita berkata-kata dengan jujur, apa adanya, sesuai bukti dan kenyataan yang terjadi. Tidak perlu bersilat kata atau merangkai kata-kata yang seolah-olah benar, indah, namun kenyataannya kosong. Ketahuilah Tuhan murka dan tidak berkenan untuk hal-hal seperti itu. Maka hendaklah setiap kita cepat berpikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata, karena jelaslah sulit mengendalikan hal-hal yang telah diucapkan, diungkapkan, namun itu tidak sesuai pada kenyataan. Orang akan tersakiti, kecewa, terpuruk. Diri kita pun tentu menjadi batu sandungan. Bahkan kita merusak dan menghancurkan diri kita, nama baik kita sendiri. Sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan hidup kita senantiasa menjadi teladan dalam perkataan kita yang membangun, memotivasi, menguatkan, menghibur, memberkati orang lain, bahkan membawa orang kepada Kristus melalui perkataan firman Tuhan yang kita beritakan. Janganlah kita jemu-jemu memperkatakan hal yang positif, karena apa yang kita percayai bila kita ucapkan dengan iman, cepat atau lambat tentu akan berbuah karena kuasa Tuhan nyata di dalamnya. Maka mulailah sekarang, ucapkanlah janji firman Tuhan setiap hari dan berhentilah memperkatakan hal-hal yang negatif. Yakinlah kuasa Roh Tuhan akan memampukan kita memperkatakan hal-hal yang benar, karena hidup kita sudah dibenarkan, dilayakkan melalui Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu yang Kau mengingatkan kami agar tidak berkata dusta. Biarlah kami menyatakan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan dari orang yang percaya. Mampukan kami, orang yang percaya, menyatakan kebenaran firman, agar kami tidak menyampaikan dusta yang bisa menyakiti hati orang lain, menyakiti hati sesama kami, mengecewakan hati mereka. Tapi bila kami menyatakan kebenaran firman, mereka akan datang kepadamu, mengenal kasih karunia-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.